Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Sekar Andini dengan NIM 2205 1204155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul meningkatkan interaksi pengguna aplikasi e-commerce Kriya Mode melalui desain UI/UX berbasis design thinking. TIK adalah gabungan teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyampaikan, dan mendistribusikan informasi. Nah, TIK ini memiliki dampak yang besar di berbagai sektor, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Di sektor bisnis, TIK ini membantu UMKM untuk pemasaran dan meningkatkan daya saing. Tantangan UI/UX untuk UMKM sendiri yaitu UMKM fashion lokal yang sebagian besar tidak memiliki platform untuk memasarkan produk mereka. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana merancang desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang intuitif dan efektif untuk aplikasi e-commerce, khususnya untuk Kriya Mode. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi e-commerce Kriya Mode dan bagaimana cara mengatasi masalah yang ada untuk meningkatkan konversi penjualan. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang desain termuka pengguna dan pengalaman pengguna untuk aplikasi e-commerce Kriya Mode yang intuitif dan efektif guna meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu, analisis dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna dalam aplikasi Kriya Mode serta memberikan solusi untuk meningkatkan konversi penjualan. Manfaat penelitian ini untuk penulis sendiri yaitu menambah wawasan kepenulisan ilmiah dan juga wawasan metode design thinking dalam pengembangan UI/UX. Dan untuk UMKM fashion lokal, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan konversi penjualan dalam bentuk desain UI/UX yang intuitif dan menarik. Lalu untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan serta sebagai rujukan pada penelitian sejenis selanjutnya. Untuk batasan penelitian ini tuh hanya berfokus pada perancangan dan pengembangan UI/UX aplikasi e-commerce untuk UMKM fashion lokal Kriya Mode. Lalu, untuk evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan pengguna, kemudahan navigasi, dan efektivitas desain UI/UX dalam meningkatkan konversi penjualan. Lalu, penelitian ini hanya menilai pengalaman pengguna terkait desain tanpa mencakup fitur lain seperti sistem pembayaran atau manajemen inventaris. Untuk kajian pustakanya, lalu berikutnya penelitian terdahulu. Penelitian yang dikembangkan oleh Faruk Aziz dan kawan-kawan pada tahun 2023 berlatar belakang pada sistem pemesanan makanan di warung tradisional seringkali dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pemesanan. Penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengalaman pengguna melalui metode design thinking. Lalu yang kedua, penelitian oleh Eva Zuliana Dewi pada tahun 2022 yang berlatar belakang pada kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka secara efektif di era digital. Lalu penelitian oleh Cahya Soni Suratman yang berlatar belakang pada pandemi COVID-19 yang berdampak pada pedagang keliling. Nah, tujuan dari penelitiannya itu merancang aplikasi mobile untuk memudahkan perdagangan. Lalu, penelitian oleh Ali Ibrahim pada tahun 2023 itu memiliki tujuan mengevaluasi pengalaman pengguna dan kegunaan aplikasi mobile dengan menggunakan metode User Experience Questionnaire dan sistem Usability Scale. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu fokus sektor fashion UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas UX aplikasi e-commerce untuk produk fashion. Kriya Mode adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion lokal, khususnya untuk produk fashion wanita. Menawarkan berbagai pilihan busana mulai dari pakaian casual, formal, hingga aksesoris. Kriya Mode ini terletak di Pusat Grosir Metro Beringharjo, Yogyakarta. Berikutnya landasan teori. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kategori usaha dengan skala lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Tetapi,
memiliki peran penting dalam perekonomian karena melibatkan banyak pengrajin atau pekerja lokal. Nah, UMKM sendiri biasanya dikelola secara mandiri atau keluarga dan tidak memerlukan modal yang besar. Lalu metode design thinking adalah pendekatan yang berfokus pada penyelesaian masalah melalui pemahaman terhadap kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi inovatif. Langkah-langkah dalam metode design thinking untuk merancang aplikasi e-commerce Kriya Mode yaitu ada empathize, memahami secara mendalam perasaan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna melalui observasi dan wawancara. Lalu define, merumuskan masalah dengan jelas untuk menyederhanakan informasi yang terkumpul dan menetapkan masalah utama yang akan dipecahkan. Lalu ada ideate, yaitu melibatkan eksplorasi berbagai ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Prototype, pada tahap ini ide-ide yang terpilih akan dikembangkan menjadi prototype awal, berupa model produk atau solusi yang dapat diuji. Lalu tahap terakhir, yaitu testing atau menguji prototype yang telah dibuat. Umpan balik dari pengguna digunakan untuk mengevaluasi desain dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Menurut Raymond, dikutip oleh Rahman dan kawan-kawan, prototype adalah versi awal dari sistem yang memberikan gambaran cara kerja sistem pada tahap akhir. Tujuan dari prototype ini memberikan visualisasi awal dari aplikasi dan menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Berikutnya, user interface atau antarmuka pengguna adalah tampilan antarmuka yang terlihat oleh pengguna, dirancang untuk memberikan kenyamanan saat berinteraksi dengan aplikasi. UI ini memiliki peran penting dalam memvisualisasikan aplikasi karena merupakan kesan pertama yang diterima pengguna. User experience merupakan persepsi dan reaksi yang muncul ketika seorang menggunakan produk, sistem, atau layanan tertentu. UX ini mengukur seberapa puas dan nyaman pengguna dalam berinteraksi dengan produk atau layanan tersebut. Prinsip utama dalam menciptakan UX yang baik adalah customer rule, di mana pengguna yang menentukan tingkat kepuasan mereka. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung, terdiri dari homepage dan halaman-halaman terkait lainnya. Halaman web dapat diakses melalui berbagai platform dan juga melalui berbagai browser. Figma adalah platform desain grafis berbasis web yang digunakan untuk mengedit vektor dan membuat prototype. Menurut Setiawan dan Montenis, Figma menawarkan kemudahan dalam menciptakan desain digital seperti situs web, aplikasi, atau elemen antarmuka yang lebih kecil untuk diintegrasikan ke proyek lainnya. Lalu ada sistem usability scale, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kegunaan suatu sistem atau aplikasi. Fungsinya untuk mengevaluasi pengalaman pengguna dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang standar, mencakup berbagai aspek penggunaan sistem seperti kemudahan pengguna, kenyamanan, dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pengguna. Metode penelitiannya yaitu menggunakan skala Likert dari tidak setuju hingga setuju. User Experience Questionnaire adalah alat yang dirancang untuk mengukur pengalaman pengguna secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga emosional. Dimensi yang diukur oleh UX yaitu daya tarik visual, efisiensi, kejelasan, keandalan, stimulasi, dan inovasi. Nah, penggunaan UX ini sangat penting untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan emosional pengguna dan mendorong kepuasan serta loyalitas mereka. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu mulai dari permasalahannya, yaitu Kriya Mode membutuhkan perancangan UX untuk mengembangkan website penjualan online berbasis website. Metode yang digunakan yaitu design thinking. Teorinya perancangan UX dengan pendekatan design thinking berbasis website. Lalu dilakukan analisis untuk menentukan kriteria permasalahan, menentukan alternatif, menentukan prioritas. Selanjutnya, dilakukan perancangan website menggunakan desain UX metode design thinking dengan aplikasi Figma. Lalu menghasilkan perancangan UX berbasis website dengan metode design thinking menggunakan aplikasi Figma untuk Kriya Mode. Hipotesis dalam perancangan UX website Kriya Mode dengan metode design thinking adalah bahwa penerapan pendekatan ini dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Beberapa asumsi yang mendasari hipotesis ini meliputi pemahaman mendalam tentang pengguna, prioritas pada pengalaman pengguna, pengembangan solusi kreatif dan inovatif, proses uji coba dan perbaikan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai kebutuhan, preferensi, dan permasalahan pengguna saat mengakses website.
Wawancara dan observasi dilakukan untuk informasi secara langsung. Lalu pendekatan kuantitatif mengumpulkan data berupa angka melalui survei dan kuesioner, seperti SUS dan IUQ digunakan untuk mengukur kepuasan dan efektivitas website. Data yang akan didapatkan untuk penelitian ini yaitu bersumber dari responden. Data tersebut akan dianalisis menggunakan rumus sistem usability scale pada tahap pengujian awal, yaitu skor rata-rata sama dengan jumlah skor dibagi jumlah responden. Perhitungan aspek dalam kuesioner dibagi ke dalam 5 kategori, dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah pengujian dengan menggunakan sistem usability scale, prototype UUX selanjutnya dievaluasi menggunakan user experience questionnaire. Data yang dikumpulkan berasal dari responden yang sama, dan aspek serta pembagian item pertanyaan dalam user experience questionnaire dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Dalam penelitian ini digunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, yaitu observasi langsung dilakukan melalui survei langsung untuk mengamati aktivitas kriya mode dan mengumpulkan informasi yang berguna dalam merumuskan hipotesis. Lalu wawancara. Kriya mode pertama-tama akan melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Lalu literatur review dilakukan dengan mengakses buku dan jurnal untuk memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini juga mencakup studi kasus mengenai aplikasi penjualan produk fashion serupa atau kompetitor di pasar untuk memahami tren terbaru dalam desain UX. Jika kriya mode memiliki data penjualan dan umpan balik pelanggan sebelumnya, analisis data tersebut dapat memberikan wawasan tentang pola pembelian pelanggan, preferensi produk, serta masalah atau keluhan yang perlu diperhatikan dalam perancangan desain UX website. Prototyping dan pengujian. Pada tahap ini, prototype UX website kriya mode akan dibangun berdasarkan hasil dari tahap-tahap sebelumnya, yang kemudian akan diuji oleh pengguna potensial untuk mengumpulkan umpan balik mengenai kegunaan, kejelasan, dan kepuasan pengguna terhadap website yang dirancang. Teknik analisis data menggunakan metode design thinking. Langkah pertama yaitu empathize. Peneliti melakukan riset pengguna seperti wawancara untuk mendapatkan wawasan dari sudut pandang pelanggan. Apakah mereka menghadapi kesulitan atau kekhawatiran saat menggunakan produk dari kriya mode? Tahap kedua yaitu define. Berdasarkan hasil wawancara dan distribusi kuesioner kepada sampel responden, dapat disimpulkan bahwa pemilik dan pelanggan kriya mode menginginkan website dengan tampilan menarik yang mudah digunakan dan dipahami. Tahap selanjutnya yaitu ideate. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi kriya mode. Peneliti akan mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dan solusi guna memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu berikutnya prototype. Proses pembuatan prototype ini akan menggunakan alat desain berupa Figma. Terdapat dua proses perencanaan pada tahap ini yaitu low validity dan high validity. Lalu pada tahap terakhir yaitu testing, dilakukan pengujian untuk mendapatkan feedback yang sesuai dari hasil prototype. Uji coba ini bertujuan untuk menggali lebih dalam masukan dari pihak UMKM, kriya mode, dan pelanggan. Fase ini dilakukan pengujian dengan usability testing untuk menguji aspek learnability, efisiensi, dan error, serta kepuasan pengguna melalui kuesioner sistem usability scale yang akan melibatkan 80 orang pengguna. Selain itu, keberhasilan perancangan UX diukur melalui user experience questionnaire, mencakup 6 aspek utama dalam 26 butir pertanyaan yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap pengujian. Aspek tersebut yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Perhitungan data dari UIQ tidak dilakukan secara manual, tetapi akan diproses secara otomatis menggunakan Excel setelah data dimasukkan ke dalam tools analisis yang disediakan oleh UIQ. Data yang dimasukkan akan langsung dihitung, menghasilkan skala poin penilaian yang meliputi dari -3 hingga 3. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan website kriya mode UMKM fashion lokal di Yogyakarta untuk mengatasi masalah penurunan penjualan yang disebabkan oleh tidak adanya platform online. Website yang dirancang akan fokus pada desain UX yang menarik dan mudah digunakan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.